Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MJTV yang dirahmati Allah, para sedulur dimanapun jenengan berada. Nanti sebelum Anda menyaksikan dari Al-Ustadz beliau, Bapak Ustadz Holiday, sebelumnya saksikan babar tumpeng, cara memotong tumpeng yang benar. Setelah itu nanti saksikan Ustadz Holiday dan kita tonton bersama, kita simak. Dan salam sehat selalu. Yang sedang sakit batuk atau influenza atau pilek, tetap semangat, tetap sehat. Doa kami untuk panjenengan semuanya sehat selalu, dan jangan lupa minum air putih hangat setiap pagi. Terima kasih. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa binanas bina alam abdul bina Allah ada tingkatan manusia, alam dan Allah, luar biasa. Oke, terus akan ikut jenengan mawon yang akan betul daripada salah, saya mendingan belajar dulu. Jadi sami-sami Bapak Ibu silakan diabadikan caranya diketuk. Yang pertama, oke, tikso tengahnya lagi, jadi dari bawah terus dari bawah terus ke tengah, terus ke tengah. Baik, Bapak Ibu, masih lagi 3 kali kerut, terus mantap. Jadi yang paling atas tadi di sini ya, ini namanya babar tumpeng. Kalau potong tak, harus mau. Alhamdulillah hari ini dapat ilmu lagi. Subhanallah. Nah, ini mau yang kepala atau mau yang sayap? Sesuai maknanya. Yang sayap. Berarti terbang jauh. Terbang jauh. Yang ilmunya tekan mana-mana. Ilmunya ditekan. Dicontohkan mawon, dicontohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oh subhanallah, matur nuwun ini. Alhamdulillah. Dan di video tadi ya, jangan sampai lupa kalau bikin acara, caranya saya sudah lihat banget. Alhamdulillah hari ini bagus sekali. Saya juga baru tahu sekarang. Iya, panjang masa baru sekali. Pada Dewan Budaya. Alhamdulillah sampai macam. Diberikan kepada tamu-tamu. Oh, baru diberikan pada tamu-tamu mungkin dan bahas itu nanti tamu-tamu dikasih piring sebagai simbolik gitu ya. Baik, panitia kasih ke semua tamu-tamu kita yang terhormat, kasih piring di depan mejanya, silakan dibagi. Monggo panitia dibantu. Alhamdulillah matur suwun. Pemirsa MJTV, ini bersama Pak Holiday. Pak Holiday ini, Ustadz Holiday ini asli Aceh, Pak, Aceh. Jadi beliau ini selalu bertemu dengan saya di pengobatan Abah Yahya. Bincang-bincang dengan beliau bagaimana mengetahui resep bahagia. Ya, jadi nanti mendengarkan langsung pemirsa dari Ustadz Holiday resep bahagia. Assalamualaikum Pak Ustadz Holiday. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini MJTV bisa bertemu jenengan. Pak Ustadz Holiday ini aslinya dari mana kalau boleh tahu ya? Aceh. Acehnya di mana persisnya? Acehnya Banda Aceh. Acehnya Banda Aceh ya? Iya. Itu Banda Aceh itu Lamtih. Lamtih ya? Iya. Itu Lamtih Kabupaten Lamtih. Kelurahan ya? Iya, termasuk Kelurahan Lamtih di Banda Acehnya. Jadi Ustadz Holiday ini berasal dari Aceh, Banda Aceh, Lamtihnya itu Lamtih ya, kelurahannya Lamtih. Kelurahan Lamtih ya. Dari pemirsa Dekat Masjid Raya Banda Aceh. MJTV dimanapun berada, beliau ini saudara kita berasal dari Aceh, di Kelurahan Lamtih dekat Masjid Raya Banda Aceh. Dekat Masjid Raya Banda Aceh.
Kalau boleh tahu nih Pak Ustadz Holidin ini, resep untuk pemirsa MJTV, juga untuk pemirsa Bina Warga ya, channel Bina Warga ya. Resep bahagia itu seperti apa tuh Pak Ustadz Holidin? Resep bahagia jelasnya seperti apa jelasnya? Ya, pada dasarnya manusia itu tidak ada yang tidak bahagia. Semua bisa bahagia. Cuma dirinya sendiri yang tidak membuat dirinya bahagia. Seperti bulan Safar ini. Bulan Safar ini dikatakan bulan sial. Padahal kesialan manusia itu sebenarnya pada dasarnya tidak ada. Kenapa? Karena Allah tidak akan memberikan musibah atau apapun kalau bukan dari polahnya manusia sendiri. Gitu. Karena Rasulullah sudah mengatakan bahwa kunna mu'adzabin, kami tidak akan mengazab kalau mereka selalu istighfar, doa, berusaha semaksimal mungkin bagaimana dia merubah hidupnya. Kenapa? Kehidupan manusia itu adalah tergantung dirinya. Kalau dia bisa merasakan apa pemberian Tuhan, apa yang diberikan oleh Allah kepada dirinya, maka dia akan puas. Kenapa? Kalau dia selalu melihat ke atas dalam kehidupan dunia, maka nggak akan selesai-selesai. Tetapi kalau tiap kali dia dapatkan suatu radin bima qadallah, berela dengan apa yang Allah berikan, maka dia akan merasa puas. Ketika dia kepuasan bisa merasakan, maka dia akan bersyukur. Maka ketika dia bersyukur, otomatis nikmat akan bertambah. Karena Tuhan sudah menjanjikan, kalau kamu bersyukur, ingat nikmatku, maka aku akan tambah. Nah sekarang bagaimana? Apapun yang sudah terjadi dalam kita bisa merasakan dengan bahagia. Musibah apapun, kalau kita melihat itu musibah itu enjoy, kita senang. Mungkin Allah memberikan ini untuk uji coba saya, uji sejauh mana iman saya. Kita sadar mungkin karena iman kita belum tentu kokoh, kita dapat musibah, kita bisa sabar, akhirnya kita bisa bahagia. Mungkin ini untuk menghapuskan dosa kita. Ketika kita dapat musibah, nah kita bisa menahannya, kita paham berarti dosa kita sudah habis, akhirnya juga kita bahagia. Maka kebahagiaan itu pun itu semua itu dari diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa merasakan, tetapi dengan syarat jelas doa itu harus tidak boleh berhenti. Kenapa? Ad-du'a'u mukhul ibadah, ad-du'a'u sihahul muslim. Karena doa itulah otaknya ibadah. Kita beribadah, kita berusaha, kita bersyukur, kita rela dengan apa keputusan Allah. Nah kenapa? Karena yang namanya takdir dengan doa itu yamsiyani mutasabiqaini ila akhir zaman. Karena yang namanya takdir dengan doa sama-sama berlomba-lomba, mana kuat. Kalau kita kuat kita terhadap berdoa, Tuhan kuat kita terhadap apa yang diberikan oleh Allah, maka kita insya Allah kita akan bahagia dunia ini. Karena semua yang kita terima di dunia ini adalah semua pemberian Allah kita terima. Ali pernah ditanya, kalau kau berdoa ya Ali diterima oleh Allah gimana? As'ud, saya bahagia. Lah kalau nggak diterima doamu ya Ali gimana? Oh saya lebih bahagia. Loh kok bisa ya Ali? Lah kalau diterima itu kan urusan saya. Tapi kalau nggak diterima kan masalah Allah. Ternyata Allah tidak memberi saat ini. Itu keputusan Tuhan Allah. Maka keputusan Allah harus saya terima lebih baik. Maka lebih bahagia dari apa keputusan Allah. Maka kita syarat pertama kali rela, ridho apapun keputusan Allah. Oh begitu ya? Ya. Oh begitu Pak Ustadz Holidin ini dari Aceh, Banda Aceh. Jadi yang tadi bahagia itu yang jelas istilahnya juga tergantung diri kita ya. Tergantung diri bagaimana kita bijaksana dalam menghadapi semua kenyataan yang ada. Karena itu adalah pemberian Allah. Ini. Terus yang kedua Pak Ustadz Holidin ini, kadang-kadang hamba Allah itu orang itu berdoa itu masih nyambung yang tadi. Sikap kita ketika doa itu belum dikabulkan itu seperti apa Pak? Bagaimana kita seharusnya berlaku? Ya, ketika doa kita belum dikabulkan, kita lihat bagaimana Ali bin Abi Thalib tadi. Ketika doa kita belum dikabulkan, kita rela karena itu keputusan Allah. Ketika kita rela dengan keputusan Allah, berarti Allah akan memberikan kepada kita. Kenapa? Syarat Allah memberikan kepada kita adalah cuma satu, kita cinta sama Allah, cinta keputusan Allah. Kalau kita sudah cinta, maka Allah pasti akan memberi. Intadnu binni tadnu muwaddati. Kalau kamu dekat cinta sama aku akan cinta pada kamu. Maka Allah mengatakan, hadis mengatakan irhamu man fil ardi yarhamuka man fis sama. Berilah kasih sayang pada orang lain, maka timbul kasih sayang. Maka ketika kita berdoa kita harus terima dulu. Satu, yang kedua kita harus ingat apakah yang kita cuma berdoa atau tanpa ibadah yang lain itu juga keliru. Kenapa? Karena wa idza sa'alaka ibadi anni ini qarib ujib da'watad da'i dzan. Tapi di situ
ada syarat. Fal yastajibuli, jawab dulu semua kemauanku. Ketika Allah azan, kamu lagi ngapain coba? Dengar nggak? Masa cuma kamu berdoa tok, kamu keinginkan untuk kabul. Padahal ketika Allah manggil kamu nggak pernah ingat. Berarti tidak sesuai doamu, cuma ingin tok diberi, tapi kamu tidak pernah menjawab panggilan Allah. Maka lihat, faslastajibul wal yu'minu bi, iman kepadaku. Tanda-tanda imannya apa? Ada kasih sayang, ada ini banyak sekali dah. Itu bisa dibahas tentang iman kemudian. Itu syaratnya, insya Allah kita akan bahagia dunia akhirat. Oh ya, yang ketiga ini Pak Ustadz Khalidi ini, sebelum MJTV mengakhiri percakapan silaturahmi dengan jenengan, ini minta amalia khusus nih dari jenengan yang pernah mungkin mencari ilmu di Aceh, amalia yang amalan ijazah, amalia yang ringan namun khasiatnya luar biasa untuk kehidupan kita sebagai salik yang atau pencari Tuhan, mencari amal-amal yang istimewa. Jadi amalan yang ringan namun luar biasa khasiatnya. Mungkin bisa untuk pemirsa diijazahkan, diberikan kepada pemirsa yang menonton acara silaturahmi percakapan dengan Ustadz Khalidi ini. Monggo Pak, Ustadz Khalidi. Kalau amal apa yang kita inginkan banyak sekali. Kenapa? Karena Allah itu berfirman dalam Al-Quran, walillahil asmaul husna fad'u biha. Allah punya nama-nama al-husna, hendaklah kamu berdoa dengannya. Contohnya apa? Allahus Somad. Allah Somad, kita tekankan, kita berdoa dengan Allah Somad. Ya Allah, Engkaulah bergantung segala-galanya. Kita berdoa bergantung kepada Allah segala-galanya, maka kita niat betul-betul ketika itu kita ucapkan apa dalam hati kita yang kita inginkan. Kemudian kita teruskan lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Cukup Allah Somad saja itu luar biasa. Itu kalau keinginan kita agar terwujud. Memang tiap doa itu memiliki hal yang tersendiri. Maka keinginan kita apa? Kita kembali saja. Walillahil asmaul husna fad'u biha. Pakailah asmaul husna. Kalau kita kepingin dikasih sayang, kasih bacalah ya Rohim, ya Rohim, ya Rohim. Banyak sekali. Saya kira semua orang bisa melihat di Al-Quran asmaul husna, di sana ada keterangan macam-macam. Boleh kita ambil salah satunya. Terus untuk sebagai penutup ini Pak Ustadz Khalidi ini kan kondisi sekarang ini makin simpang siur, BBM naik dan kemudian banyak penyakit yang datang, kemudian mungkin kegelisahan rumah tangga dan sebagainya. Itu kita resep yang utama apa dalam menghadapi hidup ini Pak Ustadz Khalidi ini dari Aceh ini? Kita ini manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa kalau dilihat dari struktur pemerintah. Kenapa? Ya karena memang kita lah rakyat biasa. Maka kekuatan kita cuma bagaimana kita berpolah dengan diri kita sendiri, kita berdoa kepada diri sendiri, kita mengharapkan semua rakyat Indonesia mampu untuk menghadapi apa yang akan terjadi dengan doanya yang kekuatan. Kenapa? Karena satu saat itu mesti akan berubah. Kenapa? Allah sudah mengatakan al-ayyam mudawwila 'alan nas, karena itu akan berputar. Nah, keputaran yang terjadi ini kita harus bisa terima dengan baik. Kita berdoa segala macam, mudah-mudahan akan berubah semua yang akan terjadi. Kekuatan itu apabila semua kita bersatu, berdoa semuanya sama-sama menghormatin orang lain, teman kita yang berbeda, insya Allah kita nanti akan tertolong dengan masalah-masalah yang seperti ini. Oh iya, jadi intinya kekuatan kita jadi doa gitu Pak Ustadz. Iya. Iya, terima kasih Pak Ustadz Khalidi yang sudah memberikan kesempatan ya silaturahmi dengan jenengan, memberikan tausiahnya dan saran masukan untuk pemirsa MJTV dimanapun Anda berada, juga pemirsa channel pengobatan alternatif Haji Yahya ya, channel Bina Warga. Mudah-mudahan memberkahi, bermanfaat bagi semuanya yang menonton acara ini baik di manapun berada. Juga untuk saudara-saudara kita di Aceh ya, alhamdulillah bertemu dengan putra daerah Panjang ya, putra daerah Banda Aceh ya. Luar biasa. Artinya channel YouTube mudah-mudahan bisa dinikmati di seluruh Nusantara dimanapun berada. Bahkan mungkin bisa di Malaysia, di luar negeri, di
Hong Kong dan di Arab Saudi sana di Mekah gitu. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun. Ya, ini pemirsa sambil mengikuti pengobatan ya, menunggu obat dari beliau Abah Yai Yahya. Ini kebetulan pas MJTV kehausan keluar, kemudian bertemu dengan beliau Ustadz Holide. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Itu Pak Yusuf dengan yang operator koordinasi ayat doa. Terima kasih. Sukses selalu pemirsa. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa MJTV masih bersama Ustadz Holide, putra daerah Aceh, Banda Aceh, Kelurahan Lamtih ya. Oh, subhanallah, saya jadi apa Lamtih nih. Ustadz Holide ini sebab asal muasal sakit itu bisa diberi penjelasan ini dari segi agama ini. Sebenarnya kalau kita sadari bahwa sebab sakit itu, kita rujuk kepada Rasulullah SAW mengatakan bahwa sakit itu disebabkan dua sebab. Yang satu, apa yang di dalam pikiran maupun di batin. Yang kedua, apa yang kita masukkan ke dalam perut. Maksud batin dan pikiran itu adalah tergantung sikap, pola kita hidup. Misalnya kita emosi, itu akan timbul penyakit sendiri. Kita punya rasa dendam, nanti akan timbul penyakit sendiri. Kita punya rasa tidak pernah menerima dengan sikap orang lain, itu akan merasakan sakit tersendiri. Ya, kalau orang misalnya darah tinggi, itu pun gara-gara kebanyakan adalah disebabkan karena sifatnya dari hatinya yang tidak terkontrol. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ala inna fil jasri kolbun. Bukankah di dalam tubuh itu ada satu, itu yaitu kolbun. Kalau itu bersih, insya Allah semua akan bersih. Yang kedua, pola hidup dari sisi makanan. Kadang-kadang makanan itu manusia tidak bisa menghindari, akhirnya pola berlebih-lebihan. Rasulullah sendiri aja tidak pernah makan yang berlebih-lebihi. Kadang-kadang kita kalau nyantap daging, sak maunya, sak kenyangnya, kadang-kadang nggak bisa jalan. Itu juga disebabkan karena makanan yang kita makan. Maka manusia itu harus ingat, satu, bersihkan hati, bersihkan pikiran. Orang seperti itu insya Allah jauh dari segala penyakit. Kemudian ingat umur, berapa umurnya. Kalau umur sudah berlanjut, harus paham ini tidak bisa dipaksakan untuk dimakan karena memang sudah terkurang dari kekuatan fisiknya, maka dia harus menguranginya. Kemudian istirahat harus, olahraga harus. Kalau orang itu sering sholat, itu gerakannya luar biasa. Apalagi dia sering sholat tahajud tiap malam, itu gerakannya itu sampai keringat, insya Allah dia juga akan sehat. Mudah-mudahan dua hal tersebut manusia bisa memikirkan, memperhatikan agar sehat walafiat. Alhamdulillah, barakallah. Ini Ustadz Holide ini namanya memang Ustadz Holide ya. Barangkali pemirsa ingin mengundang beliau untuk memberikan tausiah atau ceramah, bisa hubungi MJTV ya, bisa hubungi Gus Fajar di channel ini, tulis saja di komentar, minta nomornya Ustadz Holide, insya Allah kita beri ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.